Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran mau berbagi dan mengajak teman-teman untuk menanam tanaman yang paling mudah, dan selain mudah juga ini banyak manfaatnya, terutama di dalam ruangan, bahkan di luar ruangan juga ya, yaitu bisa membersihkan udara. Kalau teman-teman nggak tahu ya bilangnya apa, tapi ini saya biasanya orang menyebutnya ini tanaman lidah mertua ya. Kebetulan tanaman ini sudah mulai beberapa yang harus dipindah tanamkan, dirapikan. Nah, seperti ini kan udah pada jelek ininya. Kemudian di sini juga udah berkembang ya. Jadi kita harus melakukan repotting namanya. Yang pertama kita lakukan tentu mempersiapkan yang namanya media tanam. Media tanamnya, kemudian pot-pot untuk kita melakukan repotting. Yang pertama aku siapin dulu sambil ngaduk-ngaduk media tanam, karena media tanamnya ini harus gembur. Jadi pastikan aku menambahkannya adalah arang sekam ke dalam media tanam tanah. Sekarang kita siapin ya yang mau di repotting alias pindah tanam tuh. Jadi dari satu pot ini nanti bisa menjadi dua. Kita belah ya teman-teman ya. Nah, akarnya yang sudah terlalu banyak ini kita buang ya. Jadi kita buang untuk akarnya, dicabutin, nggak diambil semua, sehingga akarnya tidak terlalu besar. Kita akan menjadikan dari satu pot menjadi dua pot. Yang ini malah udah pecah ya. Kalau akarnya sudah terlalu melebar kemana-mana, itu biasanya seperti ini. Kenapa kita melakukan repotting? Karena supaya tanaman kita mendapatkan area yang lebih besar ya. Jadi asalnya satu pot kecil ini dua, jadi satu pot ini satu. Nanti dia akan berkembang lagi. Untuk sisa-sisa akarnya atau tanah yang mengandung akar-akar ini nanti akan aku buang, atau kalau mau kita gunakan lagi supaya nggak banyak yang sampahnya yang terbuang, itu kita bisa masukkan ke dalam kompos, wadah kompos, supaya nanti terurai. Tanaman lidah mertua ini atau biasa disebut juga snake plant ya, jadi kayak ular apa gimana, merupakan tanaman hias yang populer karena saking gampangnya tapi indah dan juga tahan terhadap berbagai kondisi pertumbuhan yang berbeda. Jadi mau cuaca panas, mau kena sinar matahari, mau musim panas, musim dingin, ini oke aja nih. Ini gampang banget dikenali, bisa ngelihat ya kalau di jalanan atau di tempat-tempat umum, karena daunnya ini panjang-panjang dan tegak, warnanya hijau gelap, kemudian ada strip-strip vertikal warna putih atau kuning pucat. Saat repotting seperti ini, jadi kita memisahkan tanaman lidah mertua yang sudah berkembang ya di satu pot menjadi beberapa pot. Kita bersihkan dulu akarnya biar terlalu panjang. Bahkan kalau ada bonggolnya biasanya aku buang aja supaya nanti tanamannya ini bisa tegak berdiri. Karena kalau ada kayak semacam bonggolnya yang di dalam itu biasanya nanti agak miring. Nah, udah selesai. Sekarang kita mau mulai ngisi pot-potnya. Tadi dari 3 pot akan kita menjadikan beberapa pot, jadi bisa berkembang banyak ya. Sekarang kita akan mengisi media tanam yang tadi udah kita campurkan supaya gembur ke dalam pot-potnya. Oh ya, kenapa sih lidah mertua ini aku saranin kepada teman-teman? Tanaman ini merupakan tanaman terbaik untuk menghilangkan polutan dalam ruangan, terutama benzena dan formaldehid. Tanaman ini juga bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di malam hari. Jadi walaupun kita meletakkannya di dalam kamar, di dalam rumah, itu tidak berbahaya. Kalau tanaman lain kan biasanya kalau malam mengubahnya itu tidak seperti siang hari, yaitu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Tapi kalau malam hari katanya kan berbeda ya, justru harus dikeluarkan karena dia mengeluarkan CO2 yang merupakan
racun atau polutan bagi udara kita. Nah, kalau lidah mertua itu justru enggak, malam hari pun dia akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi nggak masalah mau di kamar mandi, mau di dalam kamar, mau di dalam ruangan, karena dia sambil membersihkan udara-udara yang mungkin sudah tercemar ya, apalagi kalau misalnya di kota-kota besar yang dimana udah dikit banget itu yang namanya tanaman-tanaman. Sekarang aku mulai repotting. Jadi tadi potnya aku isi tidak penuh ya, paling juga sedikit. Kita beri media tanam, baru kita masukkan satu persatu. Setelah itu supaya tegak berdiri, kita tambahkan media tanam sampai mendekati permukaannya. Usahakan ini tegak berdiri, karena itu tadi kalau ada akar yang panjang atau bonggolnya itu aku potong. Nanti lidah mertuanya ini akan tetap hidup. Nanti kalau sudah di pot ini berkembang, aku akan repotting lagi, sehingga makin lama makin banyak, sehingga kita bisa meletakkannya di banyak tempat di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena fungsinya tadi cukup banyak, kemudian cukup mudah, bahkan ini memerlukan sedikit air dan tidak perlu dipupuk. Jadi jangan takut mengganggu dompet kita untuk membeli pupuk karena tanaman lidah mertua. Jadi fungsinya cukup banyak banget nih, supaya tubuh kita sehat. Selain kita bergerak seperti ini ya setiap hari. Nah, ini kita potek dulu nih kalau agak panjang, karena nanti susah, nggak bisa tegak. Kita berolahraga di pagi hari dengan menyiram-nyiram tanaman. Selain itu, manfaat dari tanamannya pun besar sekali ya. Yang pertama, bisa menyerap bau tidak sedap. Jadi kalau di ruangan itu ada bau-bau kurang ya, aromanya tidak sedap, ini akan bisa diserap kalau ada tanaman lidah mertua. Selain itu, karena dia juga menyerap dan menyingkirkan polutan udara beracun yang menyebabkan kanker, ini bisa mencegah kanker. Karena kan di udara itu ada polutan seperti benzena, formaldehid, silena maupun toluena. Nah, lidah mertua ini dipercaya bisa mencegah itu. Jadi bisa mencegah penyakit kanker. Manfaat lainnya, bunga lidah mertua itu bisa menghilangkan polusi udara baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, indoor maupun outdoor. Jadi kita terus aja perbanyak, mau di dalam ruangan atau kalau di luar ruangan dijajarin ya, ditata-tata tanaman ini, karena memang gampang banget ini memperbanyaknya. Dengan memperbanyak tanaman lidah mertua, dia akan menghasilkan oksigen bagi area kita, lingkungan kita lebih banyak, sehingga udara kita ini akan tetap segar dan tetap bersih, karena dia akan terus bekerja dengan menghasilkan oksigen dan menyerap racun-racun ataupun polusi-polusi yang ada di udara. Cukup mudah kan cara repottingnya atau memperbanyak tanaman lidah mertua ini. Jadi kalaupun kita potong seperti ini, itu kita tinggal nambahin media tanam, itu tahan banget pokoknya nih tanaman lidah mertua ini. Tahan kalau kita tidak mengeluarkannya dari rumah, jadi nggak kena sinar matahari, maupun minim untuk airnya atau penyiraman. Kadang-kala aku juga lupa tuh, bisa sampai 2-3 hari nggak nyiram, tapi tanaman ini akan terus berkembang. Jadi benar-benar tahan banting. Udah selesai. Jadi tadi dari 3 pot sekarang sudah menjadi 6 pot. Nah, sekarang tinggal aku bersihkan dan disiram kembali untuk tanaman lidah mertua yang sudah di repotting.
Cukup mudah kan ya teman-teman untuk memperbanyak repottingnya, kemudian juga untuk perawatannya. Sekarang biar agak bersih aja nih, aku bersih-bersihin baik potnya sekalian menyiram, kemudian juga kita rapiin nih tanahnya. Kalau misalnya masih kurang kita tambahkan, bahkan daunnya juga ini biar agak kinclong, biar glowing, aku bersihin dulu. Nanti tinggal kita meletakkannya di tempat-tempat yang kalau bisa itu memang yang bahkan kurang terjamah ya, supaya nanti udaranya ini tetap bersih. Tapi kalau mau di tempat manapun juga ini oke aja sih teman-teman ya. Sekian dulu ya kegiatan aku hari ini, yaitu memperbanyak dan repotting untuk tanaman lidah mertua yang mudah banget dan ternyata banyak manfaatnya. Jadi aku saranin kepada teman-teman nih supaya lingkungan kita tetap sehat atau bersih udaranya. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.